Indonesia mempunyai mimpi yang sangat besar, yaitu program Indonesia Emas di tahun 2045. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia Emas. Tepat ulang tahun Dirgahayu Indonesia yang ke-100. Itu sebuah cita-cita luhur yang sangat mulia dari founding father bangsa kita. Tapi saya agak pesimis setelah saya menonton beberapa video viral berikut ini yang mencerminkan kualitas generasi muda bangsa kita. Kenapa saya bisa pesimis? Baru kali ini seorang Canda Putra Negara pesimis. Kenapa? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya agak sedikit berbeda karena saya memberikan video reaction. Lebih dari 1.700 video sudah saya buat sejak 11 tahun yang lalu di channel Success Before 30. Saya memang nggak minta semua rakyat Indonesia itu harus subscribe Success Before 30. Tapi karena ini sangat berhubungan dengan manusia-manusia Indonesia yang di bawah usia 30 tahun, saya harus memberikan reaksi. Saya harus memberikan pandangan saya harus memberikan opini saya, agar bangsa ini selamat. Karena saya sedih, saya terheran-heran melihat kenapa ada taan kekonyolan, dan akhirnya terjadi sebuah fenomena seperti ini. Oke? Kita mulai video reaction ini. Saya akan ajak para sahabat SB30 untuk menonton video ini bersama-sama kita reaction. Pulang kan, mau pulang nggak ada ongkos gitu. Dan lebih lama di sini 2 minggu lebih. Namanya siapa? Itu umur 16 tahun. Ceritanya gimana? Pengen ketemu dari Banyuwangi, pas mau pulang nggak ada ongkos. Dapat alamat aku dari mana sih? Dari TikTok itu kan. Terus tidurnya di mana? Pertama kali di situ kan. So far ini saya nggak ada yang aneh dari statement ini, nggak ada yang aneh. Jadi saya juga pernah bekerja sama Atta Halilintar, membuat AHA Store Surabaya waktu itu tahun 2018-2019. Memang fansnya Atta juga banyak bocil. Tapi saya waktu itu kalau melihat hard fansnya Atta itu sampai ngikutin Atta kemana-mana, itu saya fine, saya nggak ada masalah gitu loh. Tapi saya sampai detik ini masih menilai ini seperti kayak fansnya Atta. Ini masih oke. Saya masih pikir seperti itu. Kita lihat berikutnya. Pinggir kali sana. Ya, tanyain orang suruh ke masjid aja biar aman. Cuma model nekat aja lah. Dan hari So far saya lihat anak ini normal-normal aja karena dia sopan, cara bicaranya juga santun, usia 16 tahun. Menurut saya masih oke. hari sini mulu nungguin kawin. Mau kasihan tapi bingung ya kan? Soalnya nggak bisa tiba-tiba datang ke rumah gitu Pak. Harus ada undangannya dulu, harus di chat dulu. Terus alasannya kenapa gitu bisa ke Jakarta? Pengen liburan, pengen ke rumahnya kawin. Orang tua gimana? Orang tua udah nggak ada keduanya. Tinggalnya sama bibi. Nah, Gimana? di sini saya sudah mulai merasa agak aneh. Ditanya kedua orang tua, nggak ada, tinggalnya sama bibi. Saya nggak jelas, nggak adanya itu kenapa. Tapi apakah orang tuanya bercerai, orang tuanya meninggal, saya nggak jelas. Atau orang tuanya mungkin bekerja di luar negeri, sebagai seorang TKI, saya juga nggak jelas. Tapi intinya dia tinggal sama bibi. Tapi yang aneh, dia bisa ke Jakarta. Saya juga pernah ke rumah Mbak Im Wong. Mbak Im Wong itu mempekerjakan salah satu fansnya. Dia itu jalan kaki dari Yogyakarta. Jalan kaki, saya ulangi ya, dia jalan kaki dari Yogyakarta menemui seorang Mbak Im Wong dan sama Mbak Im Wong dipekerjakan. Itu saya masih oke. Dia Mbak Im Wong orangnya sangat dermawan banget gitu loh. Karena dia mempunyai kesungguhan hati, dia nggak punya uang, dia jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Which mean itu sangat berat banget. Dari sini kita sudah melihat mulai agak keanehan. Sama bibi. Gimana dong? Saya bantu ngundang yang lain datang. Kalau rumah itu kan sebenarnya privasi, nggak mungkin sebebasnya kita ke rumah orang tanpa izin, tanpa undangan. Kamu kerjanya sehari-hari apa? Nah, di sini Willy Salim ngomongnya benar. Jadi datang ke rumah harus pakai izin, harus pakai undangan, dan nggak boleh sembarangan. Dan Willy Salim juga di sini dilema. Apakah dia itu mau kasih duit, atau kalau dia kasih duit nanti dia akan mengundang yang lain untuk datang. Oh ternyata kalau ke rumah Willy Salim pasti dikasih duit gitu. Ya tapi ini ulah Willy Salim juga sendiri sih, karena dia sendiri kontennya berbagi duit kan. Apa? Dari di awal kadang sehari dan harus 5. Kenapa nggak kerja lagi? Udah lebat kumpulkan banyak ular.
Nyari biawak gitu dibayar berapa? Bayar 60. Satu biawak 60.000. Ya. Menurut Pak Satpam harus diapain? Aduh, bingung juga. Oke sih, dia kerjaannya nyari biawak. 60.000 rupiah. Oke, terus tapi alasannya itu nggak masuk akal. Rumput udah lebat, banyak ular dan sebagainya. Hei, pekerjaan apa yang nggak ada resiko? Semua pekerjaan ada resiko dong. Iya kan? Terus maunya gampangnya aja. Nah ini loh, mental anak sekarang ini mau cari gampangnya aja. Nah, dari mana kita lihat? Bingung juga. Masalahnya itu bukan sekali dua kali, sering banget ya. Kesini ongkosnya dari mana? Ongkosnya dari kerja di Bali, gulung telur. Terus kenapa nggak kerja lagi di Bali? Udah gak kuat lah, hawanya panas di situ. Uapnya itu di wajah-wajah gitu. What? Gulung telur hawa panas. Kamu emang cari biawak nggak panas? Ini dari sini saya sudah mulai merasa aneh banget. Berarti mental anak ini kelihatan banget gitu loh. Anak ini tuh sebenarnya normal. Anak ini tuh seperti anak pada umumnya. Anak ini hampir seumur anak saya. Tetapi ada yang merusak mental anak ini. Ini saya sudah mulai curiga. Ada yang merusak. Nah, siapa yang merusak mental anak ini? Gulung telur panas. Itu what the hell? Itu omongan apa gitu loh. Terus kamu mau kerja apa? Di bangunan. Kerja kuli juga panas. Aku ngonten keluar juga panas. Pada dasarnya semua kerjaan itu pasti ada yang enak, pasti nggak enaknya. Yang kita bisa lakukan. Nah, di sini Willy, kerja semua juga panas. Aku keluar ngonten juga panas. Ini yang tidak bisa diterima oleh followernya. Karena si Willy ini followernya seolah-olah dia tuh sultan yang setiap hari berbagi duit. Dan followernya tidak mau tahu kalau dia itu lagi ngonten. Anak orang terkaya di Indonesia aja nggak ada ceritanya berbagi duit seperti itu. Itu semua gimmick. Itu semua demi konten, demi FYP, demi viral, demi ditonton orang banyak. Saya mau beritahu, karena sudah sifat followernya sudah seperti itu, menganggap Willy Salim ini kebanyakan duit dan tiap hari berbagi, padahal dia itu cuma berbagi konten. Ini adalah sebuah dampak, resiko, dan konsekuensi ketika Anda hari ini memberikan cerminan seperti apa konten Anda, itu mencerminkan kualitas follower Anda seperti apa. Dan followernya juga kaget, dia nggak mau tahu. Karena dia tahu Willy Salim selalu berbagi duit. Kenapa di sini kok malah Willy Salim curhat gitu loh? Nggak salah kan otak followernya kan? Lakuin ya, kerja sepenuh hati, syukurin. Nggak sekolah lagi. Enggak. Saya kalau sekolah itu pusing gitu. Ada PR itu nggak bisa jawab gitu. Kalau kamu misalnya sekolah. Saya kalau sekolah pusing gitu, ada PR nggak bisa. Hei, ini akibat para influencer yang selalu bilang sekolah itu nggak penting. Influencer mempunyai tanggung jawab terhadap Indonesia Emas. Kita masih punya 22 tahun lagi menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas menuju 21 sampai 22 tahun lagi. Tapi kalau kita melihat generasi ini, mereka itu nanti akan usianya mencapai 20 tahun, 30 tahun. Apa yang mau terjadi ketika waktu Indonesia Emas 100 tahun dan generasi kita usia 30-an nanti seperti ini. Dan orang-orang seperti ini nanti punya bakat manipulatif, punya bakat meminta, dan dia akan menjadi seorang pejabat. Dan dia akan menjadi seorang politikus di bangsa ini. Mau jadi apa kalau bangsa kita dipimpin oleh seperti ini? Bisa-bisa emas berkarat itu nantinya Indonesia nanti di 2045. Nah, inilah sebuah dampak. Dia sekolah aja nggak becus seperti itu. Video saya selalu mengajarkan sekolah itu penting. Saya nggak pernah bilang sekolah itu nggak penting, tapi tidak cukup. Saya selalu bilang sekolah itu penting, tapi tidak cukup. Saya nggak pernah bilang sekolah itu nggak penting. Oleh sebab itu hati-hati para influencer yang selalu ngomong sekolah itu nggak penting. Dibayarin, tempat tinggal, makan, gimana? Pengen pusing Kenapa? pelajaran dari sana. Ya, gimana Pak? Saya pusing ini. Jadi sekarang maunya gimana deh? Mau pulang mau minta HP-nya. Buat apa HP-nya? Buat main game, jujur. Mau channel gitu kan. Mau bikin konten, mau jadi biawak. Susah loh bikin konten. Kamu harus belajar dulu. Jujur, nih, kalau untuk usia kamu, aku nggak bisa kasih uang. Aku nggak bisa kasih HP. Tadi aku udah menawarkan sekolah. Kamu nggak mau. Tapi kamu maunya ongkos. Pulang ke Banyuwangi, ongkosnya berapa, Pak? Udah naik sekarang. 800 naik apa? Naik Pandawa. Yang Naik Pandawa 800.000. Oh my god. Berarti anak ini bukan anak bodoh. Ini sudah punya mental manipulatif. Saya dulu ke Jakarta nggak punya duit. Saya tuh naik kereta ekonomi yang mana tidurnya itu saya di tengah-tengah kursi penumpang.
Ini minta Pandawa 800.000. Saya terus terang ya, ini kalau ada di sini, ini kalau saya jadi murid saya, ini saya suruh push up sampai dia muntah ini. Mentalnya udah rusak. Serius, ini kalau terjadi di dalam diri saya nggak peduli itu mau saya diomong penyiksaan, saya nggak peduli. Ini benar-benar mental bangsa rusak. Dia ini udah dikasih hati, ditemui, minta pula. My goodness. Eksekutif lagi mintanya. Bus sleeper. My God, bus sleeper. Saya hari ini, saya cuman reaction dulu, nanti saya akan berikan komentar saya full. Sleeper bos. Sleeper. Ada tempat apa tidur? Tambah beras. Akhir kali janji ya, pulang ke Banyuwangi kerja. Kalau kamu mau dapat kerja yang lebih baik, kamu usaha buat naikin kualitas diri, belajar, pendidikan. Aku nggak bisa kasih banyak, aku serahkan ke Pak Satpam. Yang aku kasih total 1 juta rupiah. Udah nggak mau apa-apa lagi. Willy, saya kasih tahu kamu, aku nggak bisa kasih banyak. 1 juta itu banyak, Bro Willy. Saya beritahu. Tapi sorry, saya nggak mau mengkritik. Kan kamu seorang TikToker yang terkenal saat ini. Kamu naik juga gara-gara konten berbagi seperti ini. Nanti saya mau compare dengan konten creator lain, konten creator luar, yang mana dia juga menjadi orang yang terhebat. Salah satu yang kita harus akui, yaitu Mr. Beast. Mr. Beast naik itu karena challenge. Mr. Beast naik itu orang harus berjuang untuk dapatkan rewardnya. Kamu naik di Indonesia, market yang orang-orang yang mental seperti ini. Apakah ini orang miskin? Ini bukan orang miskin, ini orang bermental miskin. Dia bisa kerja. Bagi saya orang miskin itu apa sih? Dia itu udah nggak punya kaki, nggak punya tangan, orang cacat, nggak bisa kerja. That's orang miskin. Selama kamu masih punya kaki, punya tangan, kamu masih bisa mencari nafkah, you are not miskin. Kamu harus tahu itu. Kamu harus paham itu. Ya. Dan Willy dengan enaknya ngasih 1 juta. Saya cuma bisa ngasih 1 juta. Will, percaya sama saya, kamu sudah menciptakan lobangmu sendiri. Kamu sudah menciptakan sebuah problem besar pada dirimu. Ketika kamu sudah nggak berbagi seperti ini, kontenmu akan ditinggalkan. Ini akan benar-benar kamu menciptakan lubangmu sendiri. Karena kamu mengkomersialkan orang-orang bocah-bocah Gen Z yang usianya di bawah 16 tahun ini. Terusak mentalnya karena kemudahan kamu menghasilkan duit. Dan mereka benar-benar halunya itu tingkat dewa. Dan kamu akhirnya keluar duit 1 juta itu. My God. Apa lagi? Mau minta unpaid. Kalau mau sekolah, nggak mau sekolah nggak bisa. Udah pokoknya Bang Doni urus pulang lah. Ini kan masih tema lebaran. Kamu lihat ya, ketika dia minta HP, wajahnya kecewa. Dari sini saya perhatikan. Saya memang nggak pernah lihat kontennya Willy Salim ya, cuman 1-2 aja. Tapi tim kreatif saya memberitahu saya beberapa videonya Willy Salim, saya bilang, oh bahaya ini orang. Ini bahaya. Kenapa? Ternyata dia juga berbagi HP kepada orang begitu banyak. Apakah itu salah? Tidak. Itu namanya strategi marketing, itu namanya giveaway. It's okay. Tapi ada dampak dan risiko. Anda lihat wajah si bocah ini, dia kecewa seolah-olah nggak dikasih HP. Dan dia pikir Willy itu adalah surganya HP, harus dapat HP gitu loh. Anda coba lihat. Ini baju lah, silakan. Nah, keren tuh. Nih bajunya tuh banyak. Tuh, coba. Tuh, lebaran udah. Udah dapat duit 1 juta, dapat ini juga. Tolong diurus ya. Semangat ya. Dari sini kita sudah bisa melihat orang ini, bocah ini betul-betul dia expect dia mendapatkan HP. Oke, ini masih ada lanjutannya video kedua. Ya, ini ada lanjutan video kedua. Mari kita lihat video kedua. Kirain Willy baik banget, ternyata kayak begini. Ternyata begini sifat Willy Salim. Sisi gelapnya Willy Salim. Sifat kau Willy kok beda ngomong gitu. Kecewa gua Will. Aku mau klarifikasi kenapa aku nggak kasih HP ke anak yang jauh-jauh ke rumah aku, datang dari Banyuwangi tanpa diundang sama sekali, nungguin sampai lebih dari 3 minggu. Kadang tidur di jalan, kadang tidur di masjid. Jujur, aku udah tawarin dia sekolah buat bekal masa depan. Aku bayarin dari makan, tempat tinggal, sampai biaya sekolah. Jadi dia bisa fokus dan nggak mikirin yang lain. Soalnya umur dia masih 16 tahun, dia nggak mau, dia tolak. Percuma kalau aku turutin keinginannya sekalipun, yang ada dipakai buat main game. Sebenarnya bukan kewajiban aku. Kalian nggak bisa tiba-tiba ke rumah orang terus minta barang, minta uang, minta hadiah kalau nggak diundang. Terus ada lagi yang komen, itu semua settingan blog, amati baik-baik. Ya kasihan, itu namanya eksploitasi anak di bawah umur. Mungkin buat abangnya kamu bisa ngomong kayak gitu karena lu nggak pernah di posisinya gua. Buat yang bilang settingan, tanya aja
jam Pak Satpam? Iya, sering banget. Banyak udah nggak kehitung lagi pakai jari. Datang kemari cuma hanya minta-minta. Iya, datangnya kadang malam jam 2, subuh, pagi-pagi kan saya khawatir. Saya keamanan pasti waspada, deg-degan. Guys, rumah itu kan privasi. Aku juga khawatir. Aku juga nggak tenang. Tengah malam datang ke rumah. Aku nggak kenal siapa. Tidur di pagar, tidur di jalan. Apalagi aku tinggal sama keluarga. Tetangga-tetangga udah pada risih juga, udah pada ngomong. Buat kalian yang nonton, aku tahu. Aku orangnya emang suka berbagi, sering bantu orang. Tapi rasanya beda ketika kita diminta sama ketika hati kita tuh tergerak. Emang kita pengen bantu orang. Aku juga mau cerita, aku lahir bukan dari keluarga yang kaya. Aku berasal dari kampung, nggak ada mall, nggak ada hotel, nggak ada tempat hiburan. Makanya aku tahu persis rasanya kesusahan, nggak bisa makan. Buat kalian yang masih kecil, rajin-rajin belajar. Kalau kalian mau sukses kayak aku, dari SD aku udah ranking 1. Aku udah belajar nyari uang. Aku jual catatan. Waktu SMP aku main game, jualan, dapat uang. Waktu SMA aku jualan bekal makan siang ke teman-teman waktu istirahat. Kalian jangan punya mental minta-minta. Masih muda, masih punya tenaga, kerja keras. Aku sampai ke titik saat ini aja kerja keras. Aku ketemu banyak orang kaya, banyak orang sukses. Nggak ada satupun yang males. Nggak ada satupun kaya hasil minta-minta. Teman-teman, aku minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Tapi sebenarnya aku cuma pengen kalian sukses. Aku pengen kalian juga berhasil. Oke. Di video kali ini, Willy Salim memberikan sebuah klarifikasinya. Which mean itu nggak ada yang salah dengan kata-kata Willy Salim. Itu kata-kata success before 30 banget gitu. Cuman, Will, kamu salah audience. Ya, kenapa? Karena penonton Success Before 30 nggak mungkin menghasilkan model-model bocah seperti ini. Nggak mungkin. Saya waktu itu bertemu dengan beberapa influencer, centang-centang biru. Follower mereka ternyata datang dari hasil meminta-minta. Dikira semua centang biru itu akan berbagi giveaway. Dan mereka DM saya, pengemis-pengemis online itu. Satu pun nggak ada yang saya kasih. Kenapa? Saya mau mengedukasi mereka. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Semua itu perlu perjuangan, termasuk ngonten gitu. Ngonten itu perlu perjuangan. Tapi orang-orang seperti ini dikira gampang aja. Mereka tuh disawer 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta. Duit kok enak banget kayak jatuh dari langit. Yang penting sekarang skillnya adalah pinter menggombal, pinter merayu, dan pinter berbohong. Inikah yang namanya Indonesia Emas? Bukannya mencetak generasi pekerja keras, bukannya mencetak generasi pejuang seperti para pendiri bangsa ini, bukannya mencetak generasi orang yang mau tangguh, bukannya orang yang siap panas-panasan dan berjuang, tapi Anda malah mencetak generasi seperti ini. Sebuah content creator pasti ada resikonya. Dan ini the last video. Minta-minta mental miskin tidak berpendidikan. Aku Willy Salim mau klarifikasi. Aku mau berhenti bikin konten berbagi, bantu-bantu orang, bagi-bagi uang. Terima kasih buat kalian semua yang udah bantu aku sampai ke titik ini. Jujur, aku udah bahagia karena aku udah berhasil berbagi ratusan bahkan ribuan handphone, Android maupun iPhone. Borong ribuan pedagang, banyak banget yang terbantu. Berbagi motor buat orang-orang kerja, berbagi kebun untuk mereka bercocok tanam, sampai ngasih rumah buat orang yang membutuhkan untuk tempat tinggal. Nggak sampai di situ, aku udah berhasil berangkatin orang umroh ke Tanah Suci, bantuin anak jalanan untuk melanjutkan sekolah, bantu orang buta untuk melihat kembali, bahkan mengembalikan harapan buat orang yang tadinya nggak bisa berjalan. Yang paling aku banggakan, bikin rumah makan gratis untuk ratusan ribu orang. Tapi dibalik semua itu, gua ngerasa gagal. Gua malah ngebuat penonton jadi mental minta-minta. Semua isi komentar gua isinya ngemis. Bahkan banyak orang yang nggak punya hati manfaatin mereka yang minta-minta, mereka yang membutuhkan, mereka yang kesusahan. Pura-pura jadi gua, bikin akun palsu, chat orang yang tahu gue, orang yang follow gua, dibilang kalau mereka menang sesuatu, hadiah, uang, iPhone, tapi syaratnya harus transfer dulu. Banyak orang-orang yang ketipu. Kalau dipikir pakai otak, selama gua memberi, gua nggak pernah minta, nggak pernah ada syaratnya. Gua bener-bener sakit hati. Yang mereka tipu itu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang berharap, bukan orang kaya. Gara-gara konten gua melahirkan penipu dan pengemis online. Sebenarnya yang gua pingin kalian semua suatu saat nanti sukses, bisa jadi orang yang memberi, bukan meminta. Mungkin ini jalan yang terbaik. Gue putusin buat berhenti. Oke. So, ini adalah video terakhir yang saya mau react. Akhirnya Willy Salim memutuskan untuk berhenti ngonten. Apa yang dikatakan Willy Salim
sama sekali tidak salah. Dan itu benar, itu yang selalu saya ajarkan. Cuman, ingat saya selalu berpesan, saya juga berbagi. Saya punya CPN Foundation. Hari ini saya juga menghidupi 15 orang anak yang sedang menempuh pendidikan dan dapat beasiswa. Saya bekerja sama dengan kitabisa.com. Gerakan saya adalah gerakan beasiswa berbagi. Perusahaan saya, KK Indonesia, itu juga punya yang namanya Yayasan Peduli Kasih. Di mana yayasan ini juga menghidupi orang-orang miskin, karyawan yang anaknya itu sedang butuh bantuan. Tapi nggak pernah saya kontenin. Kenapa? Anda tahu bangsa ini. Dari sini kita bisa uji coba. Ini cek gelombang, ini cek ombak. Ketika Anda jadi TikToker nomor 1 di Indonesia dengan konten seperti ini, berarti Anda itu mengundang apa? Mengundang orang-orang yang seperti ini. Ketika konten berbagi, semua nomor 1. Anda lihat aja, cek aja TikToker besar. Semua kontennya berbagi. Zaman dulu ada Mbak Imbong. Memang giveaway, sekarang sudah nggak ada kan? Bahaya loh bangsa ini. Saya juga berbagi, tapi saya tidak tunjukkan. Ibaratnya kalau orang ngomong, tangan kiri berbagi, tangan kanan jangan selfie. Kenapa? Ini seolah-olah Anda berbagi, tapi seolah-olah ingin ditunjukkan pada netizen. Dan masyarakat kita yang sakit ini, kenapa saya bilang sakit, bangsa ini sakit? Yaitu mereka tuh seolah-olah orang tua gua miskin. Tapi kenapa di pihak yang lain mereka berbagi sepeda motor, berbagi iPhone kok gampang sekali? Ketika saya juga ngobrol sama Ibnu Wardani, salah satu TikToker besar, Ibnu Wardani bilang, Pak, itu adalah trik marketing. 30%. Berarti salah satu trik marketing yang dilakukan TikToker ini adalah mengkomersialkan, memperdagangkan, memperalat orang-orang miskin dengan cara nyawer. Itu sama dengan trik marketing. Willy, kamu jangan komplain dong. Follower saya memang tidak sebesar kalian. Kenapa? Saya nggak pernah berbagi. Kalau saya mau berbagi sama kalian, mungkin dari dulu saya sudah puluhan juta subscriber. Tapi saya tetap pada idealisme saya tidak mau berbagi. Kenapa? Saya bertanggung jawab untuk mengedukasi bangsa ini, untuk mengawal pemerintah kita, mengawal para pendiri bangsa ini untuk menuju Indonesia emas. Bukankah Anda menciptakan pembodohan? Pak, boleh nggak Pak berbagi? Boleh. Sangat boleh, sangat dianjurkan. Agama manapun memberikan arahan untuk berbagi. Tapi perlukah dikontenin? Loh, saya kalau nggak konten berbagi, saya nggak viral, saya nggak besar. Ada konsekuensinya. Dan ini juga menjadi sifat bagi para pejabat-pejabat di bangsa ini. Yang mana mereka itu waktu kampanye, musim kampanye, mereka juga berbagi, sama. Ini adalah sebuah sakitnya demokrasi menurut saya di bangsa ini. Ada yang salah dengan bangsa ini. Ketika masyarakat kecil dijadikan komoditas, alat politik, kalau di sini komoditas untuk menaikkan view, maka Anda tanggapilah risiko. Apakah kamu mau generasi masa depan yang mana pengikutmu tuh bocil-bocil semua, meminta-minta semua, kan kamu bilang semua, itu hari ini secara nggak langsung kamu menginfluence mereka untuk bukannya bekerja, tapi kalau bisa malah sebisa mungkin dekat sama kamu. Ya jelas saja kamu risih. Saya aja juga rumah saya pernah ditungguin orang, saya juga risih. Tapi mereka mau nungguin saya di depan rumah saya untuk apa? Bukan minta duit, mau minta foto. Saya mau foto sama motivator hebat. It's okay, tidak masalah. Mereka tahu rumah saya dan mereka ucapkan terima kasih. Masih adakah bangsa ini sebuah masa depan? Saya akan tutup dengan beberapa kesimpulan dari video ini. Hari ini ada 3 pihak yang mau saya kritik keras. Yang pertama adalah si bocil ini. Bocil ini namanya Edo. Saya kritik keras. Kedua, saya kritik keras si Willy Salim. Saya juga kritik keras kamu. Oke? Nah, ini 2 pihak yang saya kritik keras. Kamu suka nggak suka, I don't care. Saya tetap harus ngomong. Kenapa? Karena kita sesama bangsa Indonesia punya hak untuk memberikan edukasi yang terbaik untuk bangsa ini. Yang ketiga ini penonton atau orang tua daripada si bocil ini. Ada 3 pihak yang mau saya kritik. Yang pertama adalah, yang salah mana? Saya bilang, Edo salah, Willy salah, orang tuanya lebih salah. Duh, salahnya di mana Pak? Oke, kita lihat. Edo sudah jelas salah. Kamu harusnya kerja, bukan seperti itu. Kamu mau jadi apa? Kamu masih muda, 16 tahun. Masa kalah sama anak Madura itu? Saya kemarin diantar supir Gojek, usianya dia itu 20 tahun, dia tanya, kamu Gojek sudah berapa lama? Sudah sekian tahun Pak. Saya sekarang pulang ke Madura karena saya punya seorang istri dan anak. Kemarin kamu ngapain? Kamu kemarin kerja apa? Saya waktu 12 tahun saya ke Jakarta Pak, merantau, saya jualan sate. Nah itu baru namanya pengusaha. Usia 12 tahun dia jualan sate.
Saya salut sama orang Madura ini. Dia berwirausaha, itu hebat. Lah ini 16 tahun nangkep biawak dan jualan telur terus kemudian kepanasan. Hey, Edo, kamu sakit. Saya terus ngomong, kamu sakit. Kamu udah sakit, hidupmu udah terlalu banyak diracuni oleh TikTok. Kedua, Willy Salim. Salahmu di mana? Jelas. Kamu nggak boleh komplain dong. Kenapa kok followerku peminta semua? Ya karena kontenmu. Semua konten ada resikonya. Saya juga nggak bisa menyenangkan semua subscriber Success Before 30. Ada yang benci sama saya? Ada. Tapi orang yang benci sama saya kurang dari 5%. Dan mereka nggak minta-minta. Dan silakan, kenapa mereka benci sama saya? Ya karena mereka golongan Edo. Mereka nggak kuat mendengarkan motivasi saya. Dan akhirnya mereka bacot, mereka ngomong hidup tak seindah kata motivator. Nah itulah golongan 5%. I don't care. Apakah saya berhenti konten? Nggak akan. Saya tidak akan dihentikan dengan orang-orang seperti ini. Yang ketiga, orang tuanya si Edo. Saya nggak tahu sekarang orang tua Edo itu seperti apa. Tapi hari ini saya mau mewakili semua orang tua. Dan saya percaya kalau Edo itu usia 16 tahun, berarti orang tuanya rata-rata Gen X. Gen X itu sekarang mereka itu kelahiran 60, tahun 60 sampai tahun 80. 60 sampai 80 berarti sekarang usia Gen X itu rata-rata yang paling muda itu 44 tahun sampai 64 tahun. Pasti orang tuanya si Edo ini Gen X generasi akhir 40 atau generasi milenial tahap awal. Generasi milenial tahap awal itu lahir tahun 81 sampai 94. 81 berarti usia 43 tahun, yang 94 sekarang usia 30 tahun. Berarti Anda punya andil besar menciptakan generasi yang rusak mentalnya seperti Edo ini. Kamu punya andil sebagai orang tua. Video ini saya kritik keras para orang tua yang mana kalian ini kecolongan karena anak kamu di depan TikTok, di depan YouTube Short setiap hari menonton konten seperti ini. Dan itu menyumbang view yang paling besar untuk bangsa ini. Kamu punya andil. Terus kamu bilang, itu anak siapa? Anak saya. Kok saya malu? Ini anak panti asuhan juga bukan. Bibinya apa nggak malu? Si Edo seperti ini. Kamu kemana aja sebagai orang tua? Saya juga sama kayak Anda. Usia anak kita sama. Tapi saya bertanggung jawab sama anak saya. Saya kasih dia kritik keras. Kamu satu hari nonton 3 jam. Kalau nggak, handphone saya tarik. Wah, nangis. I don't care. Kamu mau nangis-nangis, saya nggak peduli. Mau nangis seperti apa? Handphone saya kasih saya. Kuota yang kasih saya. Yang berhak mendingan saya. Nah kamu, Ma, minta dong. Sejak kapan anaknya minta? Itu anak kamu atau anak influencer? Orang tua saya kritik keras. Oke, tapi itu tadi video yang di awal saya keras semua. Di video terakhir saya tutup dengan kata-kata yang lebih dingin. Will, bagus. Kamu memberikan cerminan dan tamparan bagi para politikus dan pejabat untuk mereka kaya raya di negeri ini harus dengan cara seperti ini. Mereka cuma dijadikan komoditas politik. Mereka cuma dijadikan komoditas penyumbang suara. Dan mereka cuma alat-alat politik, mereka terima serangan fajar. Will, kamu secara nggak langsung memberikan contoh betapa bahayanya bangsa kita. Video ini saya closing. Saya cuma ingin berpesan, ya, benernya sedikit, salahnya lebih banyak. Kita sebagai content creator, kita sebagai edukator, kita sebagai influencer punya andil loh untuk bangsa depan ini. Punya andil loh untuk masa depan bangsa. Kalau generasi yang kita ciptakan berikutnya seperti ini, mau jadi apa generasi masa depan bangsa kita? Oke, sekian dari video saya, sekian dari reaction saya. Sukses untuk Anda, sukses selalu, salam hebat luar biasa.